Nick. Jadi hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama teman gue, Chef. Ini dia, Chef Kiki. Halo. Jadi teman gue ini adalah chef di Hotel Bintang 5 di area Jimbaran, Bali. Jadi kita dengar aja, kita ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol apa aja sama temen gue ini. Oke, Ki. Jadi gue mau tanya nih. Background lu ini jadi seperti apa sih? Coba kita sharing ke teman-teman yang lain. Gua ya, basically gue di dapur. Dulu gue start di dapur itu sebelumnya itu gue kerja sebagai butler. Bukan terhitung kerja sih, kayak gue start magang di butler di salah satu resort bintang 5 juga di Bali, di area Nusa Dua, di TDC. Sana gue start kerja untuk pertama kalinya tahun 2011 itu gue kerja di sana sebagai butler. Butler itu apa ya untuk orang yang nggak mengerti dapuran ya? Oh, itu bukan part of dapur sih. Bukan part of dapur. Bukan part of dapur, itu lebih ke personalized service, lebih ke asisten. Jadi asisten. Jadi kayak lu tahu film Batman? Tahu. Film Batman itu Alfrednya itulah dialah butler itu. Oh, oke. Tapi ini di kitchennya ya? Bukan, di hotel. Di hotel. Oke. Di dalam hotel. Oke. Terus sekarang Gua sekarang basically gue kerja di salah satu resort juga, tapi kali ini gue kerja di dapur di salah satu resort bintang 5, cuman di area Jimbaran untuk sekarang ini. Oke. Ya, sekitar 7 tahunan gue kerja di sana. Gue startnya pun dari mulai magang 2012, gue magang di resort itu 6 bulan magang, terus habis itu gue balik lagi buat kuliah kan, gue beresin kuliah gue di Jakarta. Gue balik, setelah beres itu gue di calling lagi, suruh balik lagi. Mau gak kerja kesini nih? Berarti setelah beres kuliah, lu dipanggil lagi untuk kerja tetap di hotel itu? Iya, gue kerja tapi nggak langsung jadi staff waktu itu. Oh, nggak langsung ya? Langsung jadi staff, jadi gue harus jadi apprentice dulu, tapi gue nggak merasakan namanya daily worker. Terus dari apprentice untuk 1 tahun, jadi kayak gue dites dulu nih, ini orang layak gak buat jadi staff di sini. 2012 start 2012, apprentice 2013, dan 2014-nya ini baru gue diangkat jadi staff. Berarti itu ada prosesnya kurang lebih sekitar 2 tahun ya? Ya, 1 tahun, 2 tahun, hampir 2 tahun ya? Untuk jadi staffnya di hotel ini? 1,5 tahun. 1,5 tahunan, oke. Terus sekarang masih aktif kerja di hotel itu? Untuk sekarang ini gue masih staff terhitung, gue masih aktif, cuman karena kondisi sekarang ini hotel juga. Iya, lagi pandemi ini ada berdampak apa nggak sih buat lu nih, buat lu pribadi? Sangat berdampak. Sangat sih. Ya, sangat berdampak. Jadi hotel tutup dan baru-baru ini buka lagi, cuman karena belum banyak tamu yang basically di Bali ya, boleh lah. Market kita kan bukan lokal. Lebih banyak ke orang luar Indonesia. Jadinya berdampak banget. International flight close, jadinya nggak ada tamu. Terus makanya, jadi itu lu sampai saat ini tuh dirumahkan atau? Gue dirumahkan. Dirumahkan untuk sementara sampai nanti kondisi udah balik lagi normal, udah ada tamu baru, udah gue disuruh masuk. Oke. Jadi selama lu dirumahkan ini itu udah berapa lama tuh? Total 6 bulan ada? 6 bulan. 6 bulan. Ngapain aja lu dalam 6 bulan ini pada saat lu dirumahkan? 6 bulan ini ya adalah kita bikin usaha. Awalnya itu bikin usaha apa nih? Nah, ini seru nih. Oh, gue punya usaha catering healthy food. Catering healthy food? Iya. Catering healthy food ini berawal dari cuman ya buat kebutuhan hidup sehari-hari kan, karena emang gue gue pekerja, gue nggak bisa diem doang. Dan gue bingung nih, di rumah kan mau ngapain nih? Ngapain sih gue nggak ada kerjaan? Akhirnya gue mikir lah, cobalah jualan sesuatu. Jualan sesuatu, dan ini pertama kalinya gue berusaha sendiri ya, bukan kerja sama orang. Gue usaha, akhirnya gue bikin jualan ceker. Awalnya ceker mercon. Yang orang tahu ceker mercon, cuman gue coba modif dengan bumbu kalio, tapi tetap pedes. Dan peminatnya lumayan. Waktu itu lumayan. Nah, jadi gue nggak cuma jualan ceker, gue juga jualan kayak Hawaiian toast sandwich, sama ada nasi juga, ada chicken black pepper, chicken kalio. Nah, gitu. Sesuai permintaan aja. Jadi apa orang mau gue buatin. Terus itu sampai sekarang masih berjalan? Itu udah enggak.
Udah nggak. Terus lanjutnya kemana tuh? Lanjutnya akhirnya gue bikin healthy food. Gue coba jualan healthy food karena basically gue kan sekolah olahraga. Iya. Gue sekolah olahraga, gue diet juga. Iya. Gue bikin program buat diri gue sendiri. Iya. Akhirnya kenapa nggak gue coba gue jual ini ya? Akhirnya gue coba jual. Oke, jadi lu jual makanan yang sehari-hari lu makan ya? Oke. Oke, ini menarik nih. Itu, ini kalau gue boleh tahu nih, jualan lu nih namanya apa nih? Oh, catering gue ini namanya Dapur Kotak Healthy Food. Dapur Kotak Healthy Food? Iya. Kenapa? Kenapa bisa namanya Dapur Kotak Healthy Food? Iya kan, rata-rata orang gue pada nanya, kenapa sih namanya Dapur Kotak? Iya. Ya ini story-nya tuh, karena gue berawal jualan di kosan. Dapur kosan gue tuh cuma sekotak gitu doang, dan lu cuma perlu berdiri di dapur itu, nggak perlu jalan, lu udah bisa masak. Karena benar-benar cuma sekotak doang. Kompor 2, kulkas di kanan, di kiri ada sink, dishwasher, dan lu masak di situ aja. Waktu itu pas gue udah mulai start jualan healthy food, diet food, itu peminatnya cukup banyak. Gue start mulai dari di Jimbaran, karena kan banyak teman-teman gue di Jimbaran. Karena biasanya lu dari Jimbaran ya tadi sebelumnya. Gue jualan di area Jimbaran, peminatnya oke. Tapi lama kelamaan dengan kapasiti dari dapur kotak gue yang benar-benar sekotak itu doang, nggak nampung ya. Karena gue kan menjaga kualitas makanan gue. Kalau kita, itu penting banget sih, penting banget. Paling penting untuk setiap chef di seluruh dunia sih, menurut gue. Itu udah wajib banget untuk menjaga kualitas makanan mereka ya. Itu udah hukum harga mati. Harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Terus perkembangannya sampai sekarang ini jadi gimana nih? Iya, akhirnya gue gue stuck tuh. Gue stuck, gue bingung nih, dapur cuma segini doang, dan gue nggak bisa nambah member, karena waktu itu gue udah mulai sistem member kan. Jadi healthy food ini tuh gue bikin membership. Oh, yang tadinya dari awalnya orang baru beli satuan ya? Terus akhirnya jadi membership tuh berarti mingguan dan bulanan mungkin ya? Iya, mingguan dan bulanan. Oh, jadi catering, bener-bener catering mingguan dan bulanan untuk healthy food. Wah, keren. Awal dari cuman 5 customer, 5 member, terus naik ke 6, akhirnya gue udah sampai di 10. Gue udah stuck tuh di situ. Karena dapur gue nggak cuma sekotak kan, kecil banget. Itu kira-kira hitungan 3x3 meter, 2x2 meter lah. Akhirnya gue putusin, gue ketemu temen gue yang sekarang udah partner bisnis gue juga, itu Briogi. Itu udah kayak kakak gue sendiri di Bali. Gue kenal dari dia dari pertama kali gue nginjek Bali. Udah kenal dia di situ. Akhirnya dia nawarin, bro, kita di rumah ada dapur gede. Kenapa nggak dipakai aja? Daripada bro cuman terbatas membernya, nggak bisa make money more kan. Akhirnya udahlah, gua kerjasama sama Briogi ini. Jadi akhirnya sekarang lu kitchennya itu di rumahnya Briogi itu ya? Di rumahnya. Cuman di rumahnya sendiri itu karena kondisi rumah orang Bali kan pisah-pisah, men. Dapur sendiri. Terus tempat tinggal sendiri ya, benar. Di situ dibikin satu bangunan emang dapur 3 lantai. Dapur di bawah, di atas office, lantai 3-nya gudang. Oke. Udah dikasih kepercayaan buat silakan pakai itu. Itu sih bagus banget. Keren banget. Jadi sekarang udah ada kitchennya sendiri untuk bisa provide banyak member ya. Terus untuk dari bahannya, Ki, lu bahan-bahan makanan lu ini lu dapat dari mana? Untuk bahan-bahan sendiri gue itu paling strict sama bahannya. Nah, kualitas makanan itu bisa didapat dari kualitas bahannya. Bahannya jelek, makanan lu jadi sampah. Betul. Dan bahan utamanya bagus, makanan lu bisa di-up, di-grade sebagus mungkin. Jadi gue dapat dari partnership gue juga. Gue punya partnership di Bedugul. Rata-rata di Bali, vegetable itu didapat dari Bedugul. Di sana namanya dia punya Rosemary Hill. Itu provide juga buat ke hotel-hotel sama restoran-restoran, Bre. Oh, dia udah masukin ke restoran-restoran. Wah, keren juga, Bre. Lumayan gede. Yang gede jadinya semua dia supply juga ke hotel-hotel, dan sekarang dia buat specially dia ini gua yang disuplai sama dia. Dan gue bisa milih barang dengan kualitas yang paling baik. Jadi kalau barang datang jelek, mereka gue suruh betul dan mereka pun tahu standar gue, karena kita kan ketemu, kita ngobrol, kita discuss. Akhirnya mereka tahu standar dari kualitas vegetable yang gue mau tuh begini.
yang paling bagus lah. Iya. Jadi dapur kotak itu kita pakai vegetable yang paling oke. Oke. Untuk kualitas. Ini mantap banget nih. Oke, untuk strength and weakness-nya ini untuk dapur kotak sendiri itu apa ya, Brian? Strength and weakness ya. Jadi kita ngomongin weakness-nya dulu ya. Oke. Weakness-nya itu karena gue udah mulai dengan dapur yang cukup besar ini, gue udah mulai ngambil member yang lebih banyak, 3 kali lipat dari sebelumnya. Akhirnya kendalanya di waktu pengiriman. Karena gue lebih fokus ke lunch time, jadi hampir semua member gue itu mereka mau order untuk jam makan siang. Oh, berbarengan semua jadinya ya? Oke. Di situ kita kalah di waktu pengiriman. Jadi so far gue udah punya 3 delivery man. Jadi kayak kita punya 3 orang buat kirim, itu masih kewalahan. 3 ini untuk ke beberapa area kan, pasti di spot-spotin itu kan. Itu pun masih kewalahan ya? Kewalahan. Jadinya karena di situ kendalanya, karena menu yang kita bikin itu beragam. Jadi nggak cuma satu, hari itu satu doang. Enggak. Oh, banyak jenisnya. Ya, banyak jenis ya, jadi banyak jenis. Jadi sesuai dengan permintaan customer atau gimana tuh? Sesuai dengan permintaan customer. Jadinya tuh gua sebelum mereka join member, kita discuss menu. Oke. Kita bikin diet menu plan menu yang sesuai sama mereka. Jadi comfort. Berarti lu sebagai personal chef juga ya, berarti bisa gitu dibilang gitu. Itu yang gua tonjolin di dapur kotak. Oke. Oh, lu jadi ini healthy food untuk klien lu masing-masing, mereka bisa interaksi sama lu, gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini. Jadi ya lu sebagai personal chefnya untuk mereka juga. Wah, keren sih. Bisa dibilang personal chef juga, dia bisa dibilang personal trainernya juga secara nggak langsung, tapi kita nggak ketemu aja. Jadi kita bisa, sama gue itu di dapur kotak kita bisa discuss menu. Selain discuss menu itu kita bisa discuss program dietnya mereka. Oke. Dan gue bisa ngatur, hari ini kalori yang bisa dikonsum untuk perharinya segini Kak. Jadinya kita buatin menu yang begini. Kalau mereka join. Jadinya kadang-kadang mereka pun nanya, mereka suka nanya, ada tips buat olahraganya nggak buat di rumah aja? Oh, itu gue seneng banget tuh, karena emang gue kan sering bikin posting video-video workout buat di dapur kotak kan. Posting di mana bro? Instagram. Oke. Nanti kalian bisa lihat Instagramnya ada di bawah sini. Kalian bisa lihat aja langsung. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Makanya sudah sering banyak orang nanya, makin sering gua ngepost buat video-video workout, simple workout aja. Jadi dalam kondisi sekarang ini lu nggak perlu ke gym, lu nggak perlu kemana-mana, lu cuma perlu ya matras atau space buat olahraga di rumah, di halaman. Cuma perlu waktu 7 menit sampai 10 menit total, lu latihan itu cuma 15 menit sehari. Sisihin waktu 15 menit lah. Dan itu harus dibarengin sama makanan yang sehat pastinya. Exactly. Betul kan? Percuma juga kalau kita olahraga rajin tapi makannya nasi babi guling terus ya. Itu percuma juga kayaknya. Itu balik lagi ke goalsnya. Goalsnya orang join member gue apa? Karena gue punya 3 choice goals di sini. Apa? Lu healthy life, only just healthy life, or you wanna lose weight, atau you wanna build muscle. Jadi ada 3 pilihan. Orang langsung gue tanya, ini kakak join ini mau apa goalsnya? Oh, healthy life aja gitu. Kita bikinin menu yang only healthy life. Ada lagi yang datang mau lose weight. Kita bikin program diet. Apa yang cocok buat dia program dietnya? Terus kita harus tanya juga spesifik dia ada alergik atau apa. Sampai sedalam itu ya berarti ya. Tekanan darah gimana, punya masalah dengan lambung atau enggak. Harus detail, soalnya kita ini dan itu semua klien, semua customer satu-satu semua ditanya. Keren banget. Di situ challenge ya, makanya di dapur kotak kita limited slot buat membernya. Jadi ini juga limited ya, nggak bisa nggak banyak juga ya berarti ya? Nggak bisa banyak, karena gue lebih utamain ya personalized. Personalized service. Jadi mereka yang udah join itu bakal buat long term. Sampai goalsnya tercapai. Even udah goalsnya udah tercapai, masih bisa pun tetap berlanjut. Iya betul. Ya, sambil gue ngedoktrin juga sih men. Gue ngedoktrin biar biar orang-orang tuh khususnya di Bali ya, mereka tuh udah lebih aware sama kesehatannya, kondisi sekarang ini kan. Iya benar sih. Apalagi dengan kondisi kayak gini kan lagi pandemi, kita harus jaga kesehatan tubuh kita sih, benar-benar. Banget. Dan kita dibantu sama makanan sehatnya by Chef Kiki. Wah ini keren banget nih. Jadi
di kesempatan seperti ini, di situasi dan kesempatan seperti ini, kita harus menjaga kesehatan kita kan pastinya. Penting juga makanan apa yang kita makan, itu sangat membantu buat jaga kesehatan kita. Terus base menunya yang lu punya di dapur kotak ini apa? Untuk base menu itu ada 3 sih. Ada 3. 3 base menu. 3 base menu. Jadi kayak ini yang paling sering orang order. Jadi walaupun di dalam seminggu ini kan gue udah punya plan menunya mereka per harinya karena tiap hari berubah menunya. Nah, mereka tapi kadang sering minta dibuatin menu yang itu lagi. Oke. Menunya salah satunya adalah salmon stick, itu gue buat. Sausnya, dressingnya pakai tzatziki, itu dari Greek dressing, dari yogurt base nya. Terus ada lagi grill tuna balado. Oke, ini gua bikin grill tuna, biasa juga penser grill tuna gitu, kasih bumbu balado. Karena bumbu baladonya juga lo ini kok rendah kalori. Oh, tetap healthy food ya? Tetap healthy food, tetap healthy food. Kita pakai bikin seless oil mungkin. Kita pakai coconut oil di sini. Dan manfaat coconut oil pun udah banyak orang. Iya, bagus, betul. Kalau nggak tahu juga bisa cek di IG gua. Ada kok manfaatnya. Nanti lengkap di situ. Lengkap di situ. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu grilled chicken rosemary. Grilled chicken rosemary. Berarti dia ada salmon, tuna, sama grilled chicken rosemary yang paling best seller ya. Ya, soalnya so far yang gue pakai protein untuk di dapur kotak so far masih 4. Jadi ada 5 kayaknya 5. Jadi ada chicken, beef, tuna, salmon, sama sibas. Oke, sibas itu ikan ya? Ikan laut. Iya. Sibas itu aja. Jadi gua nopok. Halal. Dengan ketawa dia. Terus achievement apa aja nih yang udah didapet nih di dapur kotak? So far sih growing sih ya. Udah menjalankan dapur kotak. Oh, udah pasti growing karena kita kelihatan aja lu dari dapurnya aja yang tadinya hanya ukuran 2x2 jadi besar sekarang dapurnya, dan membernya pun yang tadinya baru bisa dihitung pakai jari sekarang udah nggak muat jarinya buat dihitung. Keren. Itu perkembangan ya. Jadi perkembangan sih. Yang tadinya kerja sama orang karena corona jadi bisa punya usaha sendiri nih. Itulah, ada hikmahnya juga ya dari ya, ada hikmahnya juga. Ya, jadi sabar yang gue udah achieve sih udah cukup, member sih udah cukup menurut gue, udah cukup. Belum ada planning buat ngebuka slot tambahan. Oh, jadi sekarang nih belum ada planning untuk ngebuka slot tambahan malah ya? Iya, jangan dulu karena kan personal service ya, tetap dijaga ya. Itu karena emang strength gue di situ. Jadi jangan sampai itu ngedown. Iya. Kita nggak bisa take care member-member yang lain kan, mereka nanya di chat balasnya lama. Iya, betul ya. Terus achievement yang lainnya itu udah banyak area lah yang kita ambil di Bali. Area mana aja? Areanya itu Canggu, Seminyak, Kuta Jimbaran, Nusa Dua. Wah, itu udah hampir dari ujung sampai ujung ya itu ya? Iya. Ini base-nya di Denpasar kan? Ya. Sekarang mostly banyakan member yang area Denpasar. Area Denpasar terus ke arah Canggu. Dulu sebelumnya itu di Jimbaran paling banyak. Iya, karena lu base-nya dari Jimbaran kan. Terus komen-komen apa aja nih yang udah lu dapetin dari customer lu nih? Komen sih yang bad komennya dulu ya. Oh, ada juga bad komennya? Nah, bad komennya sih lebih ke timely. Iya, kalau kita lihat tadi masalahnya adalah mungkin masalah waktu pengantaran ya kayaknya ya. Terus sama ada sometimes itu ada kayak error gitu, human error. Oh iya, wajar lah ya, salah pengiriman atau salah pembuatan. Jadi ketukar menu kan, karena menu kan beragam tuh. Oh, oke. Gambreng, dan ada satu missing. Jadi kita kan setiap box ada satu. Jadi ada sistemnya gini. Kalau yang weekly kita kasih box hitam. Jadi kayak box bento hitam. Kalau yang monthly atau regular atau loyal member kita kasih Tupperware. Itu udah pasti. Jadi mereka tuh cuman kita kasih Tupperware, nanti pas kita tukar ya. Iya. Jadi satu orang satu Tupperware. Iya, catering berarti memang benar catering. Jadi Tupperware itu khusus ada namanya mereka di sini. Iya. Berarti walaupun ditukar adalah besok yang didapat adalah Tupperware mereka sendiri. Iya. Oke, keren. Dan udah beres member, misalkan mereka udah mau keluar negeri atau mau keluar daerah, ya udah silakan Tupperware bawa, itu buat kenang-kenangan. Oke. Jadi udah dikasihin ke mereka itu termasuk aja. Keren. Terus
dari achievement ya. Oh kemana? Karena sering ketuker tadi ya. Ya oke, itu bad komennya ya. Komennya akhirnya tetap, tapi kalau ketuker kita buat yang baru. Oke. Harus dikirim menunya. Tetap diantar yang baru. Oke, keren. Cuman balik lagi jadinya waktu kalahnya di waktu yang kebuang. Jadi mereka harusnya udah bisa makan. Jadi makanan yang datang salah. Ya nunggu. Dari makanannya sih nggak ada bad comment, semua good comment. Sampai waktu itu yang lucunya ya, gue dulu nggak tahu keto diet men. Gue nggak tahu apa itu namanya keto diet. Jadi gue dipaksa, gue dituntut sama member nih, calon member yang baru. Mereka dia orang bule, dia orang luar, orang UK. Dia minta bisa buatin saya keto diet. Waktu itu gue masih goblok kan. Jadi gue apa tuh keto diet? Gue googling lah. Gue baca, gue cari tahu sampai jumlah kalori per meal saya berapa. Akhirnya gue tahu, oke, saya bisa buat. Buatin. Dan pertama pasti kita bikin trial. Kalau orang mau member 1 bulan, kalau dia belum pernah nyobain makanan dari dapur kotak, gue kasih trial food. Oke, baru join. Kalau nggak oke, silakan cari yang lain. Bisa cancel gitu ya. Jadi gue harus pede begitu. Udah gue kasih trial food, waktu itu gue kasihin ya itu dah menu the best menu gue. Salmon. Gue kasih salmon. Terus next day-nya dia langsung komen, dia langsung post di Instagramnya atau inilah. Iya, sosial media pokoknya dia. Dan this is the best healthy keto diet. Ini keto yang UK standar atau US standar. Nice comment banget. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita bikin plan menu akhirnya Mas join. Join kita bikin. Kalau udah join langsung kita bikin plan menunya. Jadi mereka udah tahu ya, mereka akan dapat apa aja di setiap harinya itu mereka udah tahu ya. Udah tahu. Dan kita kan harus dalam seminggu ada 1 hari namanya surprise menu. Jadi yang enggak mereka prediksi, besok dapetnya ayam. Dan surprise menu dapetnya salmon. Iya. Surprise menu kayak mereka sukanya apa kan mereka kan pasti sharing kan. Kita kasih ya special today. Kita kasih menu kesukaan mereka. Keren. Mereka biar tetap loyal. Iya, benar. Surprise. Untuk good comment-nya ada lagi yang lain? Good comment so far udah ada yang beberapa yang goals-nya berhasil. Mereka udah bilang udah berhasil. Terus tapi mereka tetap lanjut. Mantap. Dan nggak perlu gue tanyain, mereka langsung oke, saya join lagi ya untuk 1 bulan ke depan. Nice. Terus kita pasti kan setelah beres membership 1 bulan itu harus ditanya kan, gimana makanannya, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Mereka sih selalu komen all good, all best. Jadi kalau bisa dipertahankan. Kira-kira untuk kedepannya lu mau expand nggak? Mau perbanyak lagi nggak membernya? Gue perbanyak lagi sih sebelum gue bikin di sini stabil dulu sih ya. Bikin stabil. Soalnya udah ada permintaan butuh di luar daerah untuk beberapa kayak di kampung gue, di kota gue di Bogor. Gue dari Bogor kan. Tadi ya ada yang minta, oke kenapa nggak bikin di Bogor Ki? Ya nanti lah. Karena kalau gue bikin ke Bogor, gue harus ke sana. Gue harus ngecek. Dan gue belum bisa ninggalin yang di sini. Jadi kalau di sini udah bisa ditinggalin dengan ada 1 orang chef lagi selain gue punya staff yang bisa take care customer itu semuanya. Dia bisa langsung in touch langsung sama customer via WhatsApp. Itu bisa gue tinggal. Gue bikin sistem yang di sana di luar Bali pun kayak begitu sama. Mungkin bisa ada franchise ke depannya kali. Bisa jadi. Amin banget. Terus selain dapur kotak ini, selain lu makanan healthy food gitu, ada lagi yang lain nggak? Atau semacam minumannya kah? Atau ada. Jadi kita tuh ada provide jar. Apa tuh jar? Jar itu jadi kayak basically dia bisa dipakai oatmeal, granola, sama muesli. Kita bikin di mix sama buah-buahan. Case multi-bowl ya mungkin? Enggak. Tapi di jar sih. Bukan, beda ya? Oatmeal, biasanya dia oatmeal, muesli, sama yogurt sama buah. Jadi ditaruh di dalam toples. Iya. Terus ada jusnya juga. Jusnya kita itu no sugar at all. Buah ya? Buah yang nggak ada sugarnya. Jadi ada jusnya tuh nggak cuma buah. Nggak cuma buah. Ada carrot, ada seledri,
Oh, seledri. Oke. Sehat banget. Seledri. Adapun misalkan mereka minta di mixing, apapun yang mereka minta kita buatin. Oke. Selama itu logis. Iya. Yang penting bisa diminum. Berarti kita masih lu nih masih mendengarkan apa yang customer minta juga ya? Karena kita kan basic. Iya, betul. Kita. Mereka mau apa, selama itu sesuai dengan price, balik lagi ke price, kita buatin. Oke. Ini ngomong-ngomong soal price, range price-nya itu berapa sih kalau boleh tahu? Kalau harga, karena gue masih jual ala carte juga kan, karena tiap hari ada orang order ala carte, itu gue jual dari start 35.000 per box itu 35.000 yang regular menu. Terus untuk keto diet menu itu di 45.000. Dan spesial salmon itu 75.000. Harga salmon yang cukup. Iya, salmon memang mahal sih. Semua orang tahu harga salmon mahal. Iya, betul. Dan selain itu gue juga supply ke hotel-hotel. Jadi selain hotel sama coffee shop. Oh, selain personal member, lu juga masukin ke hotel-hotel dan ke coffee shop? Ya, jadi untuk breakfastnya mereka sih. Oke. Mostly sih mereka minta untuk breakfast, karena hotel kan sekarang lagi down ya. Betul. Dan kitchen mereka untuk menutupi cost mereka. Betul, benar. Jadi mereka ngambil dari catering. Betul. Mereka lebih baik siapin per orang, jadi berapa di hotel itu ada berapa orang, mereka ya pesannya cuma segitu. Daripada mereka harus siapin buffet ya. Betul. Dan tetap sistemnya pre-order. Oke, wah keren juga ya. Masuk ke hotel tuh dengan situasi seperti ini tuh sulit loh. Sulit loh. Dan untuk yang coffee shop itu gue punya partnership di Canggu, area Prerenan. Itu Kopi Ae. Kopi Ae itu kita punya menu di sana. Gua bikin menu buat mereka dengan base-nya itu dari menunya dapur kotak. Jadi kita taruh 4 menu di sana. Healthy food. Itu ada yang rice, ada yang salad. Kita taruh di sana. Jadi mereka punya menu untuk lunch dinner itu. Lunch dinnernya, breakfastnya itu beda sendiri. Jadi kita supply bahan mentah dari sini. Oh, jadi mereka yang masak di sana ya? Iya. Oke. Keren. Oke, jadi abis ini gue mau lihat Chef Kiki masak salah satu best menunya. Jadi kita mau masak apa nanti Niki? Masak salmon. Salmon ya? Salmon. Oke. Best menu salmon. Oke, sekarang kita mau lihat Chef Kiki masak. Langsung aja kita lihat. Ini bahan-bahannya nih ya? Ya, ini bahan-bahannya. Ini yang menu salmon yang best menu kita di dapur kotak. Oh, salmon, vegetable, ada tomatonya, ada ini buat karbonya, purple potato, edamame, red bean, corn. Untuk vegetable kita pakai buncis, carrot sama cauliflower. Dan juga ada selada. Oke, langsung ya kita mulai dari kita seasoning salmonnya. Oke, jadi langsung kita seasoning salmonnya. Kita pakai daun thyme juga. Thyme. Ya. Seasoning black pepper, salt. Wah, ini sih enak banget ya salmon ya. Dan kita balik seasoning lagi. Wah. Black pepper untuk tomatonya juga. Salt lagi. Dan kita kasih chop garlic. Garlic. Taruh ke salmonnya. Lagi di atasnya. Nah, kita tunggu ya 5 menit lah biar dia meresap. Oke, kita siapin langsung ke pan-nya. Kita pakai grill pan. Ya, ini mix coconut oil sama garlic. Langsung 2 sendok teh.
panas. Langsung kita masukin satu-satu. Start dari tomatonya. Dan sebelahnya langsung kita kasih suhu. Enak banget nih kayak wanginya mantap. Wanginya udah wow. Ini walaupun healthy food rasanya tetap enak ya. Dijamin deh. Kalau nggak enak dia nggak bakal jadi deh. Cukup kita rendam. Langsung kita taruh. Wow. So simple. Oke, jadi sebelum plating udah SOP-nya harus pakai hand glove dulu ya. Jadi kita wajibkan gitu. Biar steril ya. Steril. Kayak dokter-dokter. Langsung kasih yang tadi ada tomato grill, kita buat juga tomato freshnya harus ada. Oh, jadi ada yang fresh, ada yang grill ya? Iya, biar ada dua jenis. Variasi ya? Dua variasi. Cukup 3 pieces sama timun. Ini pakai 3 ya timunnya juga. Nah, langsung aja kita plating di tupperware-nya. Oh, ini tupperware yang dipakai biasanya kalau untuk monthly ya? Iya, buat monthly, buat member monthly kita pakai tupperware khusus. Iya. Langsung aja kita plating. Sama kita buat saladnya dulu. Saladnya di bagian sini. Kita pakai mix green, jadi di saladnya itu ada red bean-nya, ada edamame, ada jagungnya, timun, tomat. Terus untuk tomat kita bisa sini. Karena harus dipisah, jadi ini fresh vegetable. Sebelah sini yang udah diolah, vegetable yang udah diolah. Ini kita taruh grilled vegetable udah di sini. Nah, di atas grilled vegetable ini ada salmonnya. Salmonnya di sini. Wah, mantap banget ini. Muat, Bre. Nah, dan berikutnya ada karbohidratnya. Oke. Ini itu ubi ungu, tapi kita mash ya. Ubi ungu di mash. Yang kita mash itu karbohidratnya itu cuman ada 40 sampai 50 gram. 40 sampai 50 gram. Untuk di menu gue semuanya gitu tidak berkotak. Karbohidratnya 40 sampai kurang lebih segitulah ya. Kurang lebih segini. Less than 50 gram, Bang. Iya. Less than 40 gram. Terus untuk dressingnya kita pakai yogurt. Oke. Plain yogurt. Terus kita chop garlic. Garlic chopnya lebih setipis mungkin. Kita masukin ke yogurtnya. Oke. Terus ada timun juga, Bro.
kita chop juga. Oh, bagian itunya aja yang diambil ya. Karena kulitnya kalau dipakai pahit. Iya. Nah, kita masukin ke yogurt lagi. Kita mix, seasoning, black pepper, salt. Nah, ini dressingnya kita pisah, jadi setiap bahan itu terpisah biar dia nggak cepat spoil. Biar awet ya. Biar awet. Ini kita taruh di sini untuk dressingnya. Nah, voila. Ini dia nih base menu dapur kotak so far. Mantap. Mantap. Langsung bisa makan nih. Wah, keren. Best menunya dapur kotak. Mantap. Jadi untuk kalian yang di area Bali, bisa langsung di follow aja Instagramnya Chef Kiki. Kalau mau tanya apapun, bisa langsung ditanyain langsung ke Chef Kiki, DM ya, via DM. Ada WhatsApp juga di situ? Di Instagram ada WhatsApp. Iya, langsung aja ditanya untuk area Bali. Sementara hanya untuk di area Bali. Oke, sampai situ aja video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan like video ini. Kalian juga bisa share video ini ke teman kalian untuk berbagi informasi. Dan juga kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Masukan dari kalian sangat berarti dan sangat berguna buat kita. Jangan lupa juga dinyalain tombol lonceng yang ada di situ. Sekali lagi, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Stay healthy dan happy. Oke.